Halo Kak Eki, Halo, gimana kabarnya? kabar baik. Dingin di sini lagi winter. Sama ya di sana juga ya. Iya, lagi winter. Tapi winternya nggak tahu sih kalau winter di sana. Kayaknya di sini kan kayak mild ya, winternya nggak yang gimana banget. Mm, Sydney's ya. winter is like mungkin springnya Europe atau early summernya even buat apa Ya, di some sini country. climate-nya hampir sama ya dengan Australia. Tapi di Mm-mm. sini enak kalau winter, kalau siang-siangnya anget banget. Sunshine, so it's quite warm, Hmm. but quite cold in the Kak, morning. Kak Eki di Pretoria kan? Bukan di Cape Town. Kerjanya di Pretoria, ya, tapi aku tinggalnya di Johannesburg. Oh, di Johannesburg. Mm, 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 mm. How far is it Jadi from? kalau naik train sekitar 40 menit. Okay, not too Mm, bad. mm. Okay, Ya. commute-nya Okay, you don't have to Mm. drive. I don't have to drive, okay. Ya, Hmm. bisa bisa naik train. Naik train lebih enak ya, bisa bisa baca Yeah. buku atau apa gitu, Hmm. job Hmm. email gitu. Hmm. That's good. That's good. So Johannesburg. So the capital is Pretoria. Capital is Pretoria, yes. Okay, because I heard Tapi like there are Johannesburg, three there what? capitals. There are Ya ya like ya, ada Cape Town also serve as capital sama Bloemfontein ya. Ini karena apa? The country is so big, jadi hmm. agak disebarkan begitu ya si ini ya, si Oh. apa namanya si capitalnya. Jadi Hmm. mereka serve beberapa fungsi gitulah. Jadi nggak semuanya di satu tempat. Yeah, 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 yeah. Ya, ya. Tapi Okay. Johannesburg ini ya center of economic ya. Oh, bukan Cape Town ya? Cape Ya, Town is. ya. Cape Town lebih ya you can say business center as well, tapi lebih turis ya, lebih untuk tourist destination gitu. Hmm. Cape Town, yeah, they have all the pretty stuff in Cape Town. Ada Okay. mountain, ada beach-nya bagus Hmm. gitu ya. Hmm. Oh, wow, oke. Ya kayak mungkin kalau di sini kayak Canberra-nya kali nggak tahu ya. Kayak Ya, ya, Canberra kan ya, a bit like kotanya kan that. Ya, ya like it's just ya. kayak ya 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 inland cap gitu ya, jadi inland kurang ya. Not kurang really menarik gitu exciting. ya. Ya, tapi ya maksudnya the center of Ya, betul everything betul. di situ. Ya, betul Oh, betul. oke. Lagi sibuk apa sekarang, Kak? Baru selesai semester. Hmm. Jadi semester baru ini mulai minggu depan, tapi aku ini ya sabbatical leave semester ini. Oh, Jadi oke. lagi siap-siap, mudah-mudahan kalau semuanya lancar mau ke Belanda 3 bulan Oke. untuk research ya. Gitu. Tapi udah ada kayak arrangement-nya. Udah ada arrangement, tinggal nunggu visa. Okay, that's good. Ya, ya, very likely dapat sih visanya, but yeah, we'll see. There's always that small chance. Yeah, there is always that chance ya, but yeah, I think it will be. Ya, Kalau nggak ada tapi yang aneh-aneh, I mudah-mudahan think it's lancar. ya Ya, it's okay. it should be okay ya. Kalau Begitu. sabbatical leave itu Jadi berarti kayak I mean one whole semester you will be like ya. Jadi kalau kita di Pretoria itu sabbatical itu kayak ini ya, kayak apa kan kita apa after 6 days terus Sabbath gitu ya. Jadi kita after 6 semester, one semester Sabbathnya gitu. Jadi setelah 3 tahun kerja di Pretoria bisa apply untuk sabbatical leave. Aku apply-nya okay. agak lambat. This is my 5th year. Harusnya sabbatical leave-nya tahun lalu, tapi karena COVID nggak bisa kemana-mana, jadi aku postpone 1 tahun gitu. Jadi akhirnya sekarang udah mulai ini ya, udah kita udah bisa lebih lega lah gitu travel karena udah ada vaksin segala macam. Jadi ya sabbatical-nya akhirnya baru diambil sekarang gitu. So your next sabbatical will be Will be in another 3 years. Yeah. Yeah, Jadi you have to earn the enough leave to take the sabbatical. Even though you've worked for 5 years already, like I thought. Yeah. Because it's like 5 years already. Think you just need to wait for another year before you can take another sabbatical. Oh, actually yes. Because karena ini ya tetap accumulated. Tetap jadi accumulate tetap kan. bisa ya. Ya, jadi aku bisa ambil leave maybe in a year or 2. We'll see. Ya. Nggak ada rencana balik Indo sabbaticalnya di ini alma mater? Pengen sih. Ya, maybe kita mulai semester Maret tahun depan. Jadi maybe January, February I will go to Indonesia. Ya.
Tapi in we'll terms of see ya. in terms of kayak international travel, it's okay ya. Ya, Maksudnya, ya. ke di sini kan, ya you can kayak travel keluar negara, tapi kalau masuk kan Ya, nggak bisa. susah ya. Ya nggak, mending nggak keluar kalau di sini. Kalau di banyak negara lain kan kayak lebih lenient in terms of kayak. Ya, betul. Tapi Australia memang ini ya, Australia dari dulu karena mereka isolated gitu ya, jadi environment-nya agak vulnerable gitu. Jadi makanya mereka lebih protektif ya. I mean kan masih ada nggak sih itu acara apa border security? Oh no, nggak Udah nggak ada ya. nggak ada. Ya border security kan ini ya, nunjukin ya misalnya kita nggak bisa bawa fresh fruit dari luar negeri dan segala macam karena nggak bisa compromise environment-nya Australia ya. Gitu. Iya, itu mungkin itu masih, cuma nggak yang kayak gimana, ini lebih oke lah. Maksudnya I know some friends of mine yang bawa makanan aneh-aneh gitu yang dari Indo gitu, yang people would think it's ikan teri gitu. Iya, ikan teri. Ya, ini sih. Dan I once read a survey, I think majority of Australia itu malah seneng, maksudnya nggak ada yang masuk gitu loh. Saya kayak, oke. Yeah, they prefer it this way actually. Ya. It's I don't know. Tapi di sini kan kayak sektor pendidikan international student gitu kan yang cukup kuat ya Australia. Jadi kayak nggak ada international students, incoming international students itu kayak agak susah. Menderita juga gitu ya merekanya. And people are like kayak opting for UK or Canada instead of Australia. Ya, jadi ya it's a heavy blow juga. Jadi sekarang lagi research gitu ya Kak ya. Jadi sabbatical leave itu kita relief from teaching duties sama administrative duties dari university. Jadi memang tujuannya adalah untuk fokus on your research gitu. Jadi typically people kalau lagi sabbatical leave pergi ke institusi lain gitu untuk kolaborasi dengan matematikawan dari wherever ya. I'm actually curious sih Kak, kayak your research itu as far as I know kan bidangnya functional analysis. Right. Is it still the same or? Aku ini tend to move around a little bit dalam functional analysis. Jadi nggak stay di satu jalur gitu. Jadi aku dulu awalnya kan mulai dari ITB mengenali ini orthogonality in norm spaces itu kan topiknya tugas akhir ya waktu di ITB. Jadi di situ mulai belajar properties kayak semi inner product gitu. Jadi semi inner product itu apa? Itu seperti hasil kali dalam or inner product, tapi tidak mesti simetris gitu. Jadi kalau semi inner product XY nggak selalu sama dengan semi product YX gitu ya. Jadi itu waktu tugas akhir topiknya mainly itu. Jadi kalau misalnya kita ganti arti orthogonality instead of X orthogonal Y if inner productnya 0 gitu, kita ganti dengan semi inner product. Tapi karena nggak ada simetri kan ortogonalnya nggak boleh ini ya. X ortogonal ke Y, tapi nggak mesti ortogonal ke X gitu ya. Jadi lebih karena hilang simetri, jadi banyak yang bisa dibahas gitu. Nah udah gitu mulai itu aku pindah ke Australia kan ya untuk PhD. Awalnya memang ketemu dengan supervisorku itu karena dia dulu bekerja di bidang ini si semi inner product gitu. Tapi ketika aku sampai di sana dia udah nggak jalanin itu, jadi aku ganti lagi gitu si fokusnya gitu. Tapi memang areanya masih sama gitu ya. Jadi mulai dengan beliau itu
lebih belajar ke ini ya, ke geometri of norm spaces gitu. Jadi meninjau apa namanya? Kalau mau gampangnya aja lah gitu ya, kalau kita lihat R2 gitu ya, dengan apa? Dengan biasanya kita kalau ada 2 titik, terus jaraknya apa gitu kan, kita cuma ambil garis lurus terus ukur panjangnya gitu ya. Kalau mau pakai bahasa algebraiknya, misalnya poinnya dari 00 sama XY, ya jadi cuma akar X kuadrat plus Y kuadrat kayak Pythagorean gitu ya. Or kita bilang apa? Euclidean gitu ya, Euclidean distance. Oh, tapi kan banyak macamnya ya si jarak ini, bisa kayak kalau lagi di apa di dalam tengah kota gitu, kalau kotanya grid begitu, nah mau dari sini ke sini terus ada building kan nggak bisa nembus ya, harus begini kan. Nah itu kita sebutnya Manhattan norm gitu ya, Manhattan distance gitu. Jadi kita kalau punya definisi jarak seperti itu, jadi kalau kita tanya misalnya apa unit circle gitu ya, jadi koleksi titik yang panjangnya jaraknya 1 terhadap origin, itu bentuknya apa gitu loh gitu. Kalau kita di yang usual Euclidean ya kita bilang makanya namanya unit circle karena bulat gitu ya, seperti lingkaran gitu. Tapi kalau seperti si Manhattan itu kan aneh ya, bentuknya kayak diamond ya. Diamond. Tentunya Kevin tahu ya. Ya, bentuknya diamond gitu, or square sih sebenarnya di rotate gitu ya. Diputar gitu. Jadi mulai belajar geometry of Banach spaces atau geometry of norm spaces itu belajar properti apa sih yang dipunyai oleh si unit circles itu gitu ya. Jadi misalnya bedanya yang bulat sama yang petak gitu. Yang petak kan ada flatnya gitu ya. Jadi convex polygon tapi nggak strictly convex gitu, karena dia ada bagian yang datar gitu, nggak bulat gitu. Jadi satu properti yang si Manhattan norm ini tidak punya ya itu si strictly convex gitu ya. Atau bisa juga kalau lihat pojoknya si square itu kan tajam gitu ya. Jadi nggak smooth gitu, nggak mulus gitu ya. Jadi properti seperti itu gitu yang dipelajari di geometry of Banach space. Oke, anyway. Jadi aku lebih ke arah situ gitu mulainya. Tapi memang si geometri ini banyak hubungannya dengan semi-inner product spaces itu gitu. Jadi kalau kamu mau semi-inner productnya behavior-nya semakin lama semakin mirip dengan inner product, geometrinya harus lebih bagus gitu. Jadi yang jelek itu biasanya yang tajam, yang flat gitu. Jadi kalau lebih seperti L4 gitu ya. L4 itu apa sih? L4 itu kan X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 diambil 1/4 gitu ya. Pangkat 1/4. Nah itu nggak bulat seperti lingkaran. Nggak flat juga seperti si square ya gitu. Namanya squircle, kalau kamu Google squircle dapat itu si L4 gitu. Ya, jadi squircle itu nggak begitu bagus tapi lebih bagus daripada yang flat begitu gitu ya. Jadi kalau mau propertinya semakin mirip dengan ruang hasil kali dalam, enaknya sih makin bulat gitu ya. Seperti si L4 gitu. Jadi memang si semi-inner productnya enggak tersentuh, tapi ini juga ya ada hubungannya gitu. Jadi belajar geometri juga enggak sia-sia begitu kalau misalnya masih mau terus ke semi-inner product. Nah udah gitu aku pindah ke South Africa mulai postdoc, malah melenceng lagi ke arah yang lebih ini ya, lebih beda. Oh sorry, sebelum aku pindah itu aku sempat kerja di National ICT Australia. Itu malah ini ya bioinformatics. Jadi aku projectnya ini gene interaction. Jadi lebih measure theory kayak statistik gitu ya, lebih ke arah situ gitu. Jadi sempat pindah juga sebentar, terus balik lagi pas aku pindah ke sini, supervisorku di sini dia functional analyst tapi dia gearnya towards ini ya financial mathematics gitu. Jadi mulai juga aku belajarnya lebih banyak measure gitu ya, ke arah measure. Udah gitu aku sempat stay di Kanada 3 minggu karena aku punya kolaborator di sana, balik lagi kerjain semi inner product.
Nah, kenapa ceritanya aku bisa ke Kanada itu karena kolaboratorku itu lagi belajar satu ketaksamaan gitu ya. Dan si ketaksamaan itu hidupnya di ruang hasil kali dalam. Jadi dia bertanya kalau misalnya ruang hasil kali dalamnya di drop gitu, jadi cuman banyak space gitu, apakah ketaksamaannya masih berlaku gitu. Dan itu ketaksamaannya ada hubungannya dengan angles gitu ya, dengan sudut. Nah, kalau kita di linear algebra linear kan sudut itu pakai hasil kali dalam ya, hasil kali dalam antara dua unit vektor gitu. Itu kita bilang sudut gitu kan ya. Nah, jadi pakai si semi inner product ini bisa juga menyebutkan sudut gitu, tapi again hati-hati gitu ya, sudut dari vektor ini ke vektor ini mungkin nggak sama ukurannya dengan ya gitu, jadi sudutnya agak aneh gitu ya, nggak simetris gitu hubungannya. Jadi karena dia lagi tertarik itu, aku saranin gimana kalau kita tinjau dari semi inner product, akhirnya balik lagi gitu, aku kerjain semi inner product gitu, akhirnya balik lagi ke sana, terus pas pulang ke sini mulai ngerjain itu, ada kesempatan ke ITB, ketemu Kevin ya, lagi itu ya 2014 kalau nggak salah aku ke ITB. Oh iya, iya. Ketemu Kevin pas kamu baru mau ke Australia kalau nggak salah. Iya tuh aku habis lagi TA apa ya? Lagi TA ya kalau nggak salah. Iya, kayak kita kasih seminar kan waktu itu di study hall. Betul ya. Jadi jadi kayaknya kamu baru selesai TA, soalnya Pak Hendra ngasih TA-nya kamu ke saya. Oh benar. Karena saya nggak tahu ruang Mori gitu. Itu baru ya sama Hendra. Jadi mulai Pak Hendra ngajakin, oh ini ayo kita lihat discrete Mori space. Aduh, ruang Mori itu apa Pak? Saya belum pernah. Ini baca aja tesis TA-nya, tugas akhirnya Kevin gitu ya. Jadi mulai belajar Mori space gitu. Jadi aku karena ini biasanya I like working with people gitu. Karena menurutku kolaborasi itu two is better than one gitu ya. Three is better than two, etc. And it's better than minus one. Ya, yes. Kolaborasi itu menurutku ini ya, kita jadi belajar gitu ya, belajar banyak gitu. Karena I don't know more space. Akhirnya begitu kolaborasi dengan Pak Hendra, jadi wawasannya nambah gitu ya, dengan belajar dengan Pak Hendra gitu. Jadi mulai ya, jadi ya aku dari tadi cerita agak pindah-pindah gitu ya. Jadi tergantung dengan aku kerjanya dengan siapa, minatnya agak berubah gitu ya. Dan tahun 2018 I think, kebetulan ada tamu kita dari Oxford University datang ke Pretoria. Beliau itu sejarawan. Nah, sejarawan ya, dia orang Jepang tapi kerja di Oxford. Jadi dia sejarawan ini melihat waktu dia ke sini itu dia lebih menceritakan sejarah Jepang gitu ya. Nah, tapi dia sejarah Jepang yang dia pelajari itu macam-macam ya gitu. Ada ada tentang peran wanita ketika masa shogun gitu ya. Dan macam-macam gitu. Tapi salah satu minatnya itu adalah memang matematika. Jadi dia sempat menulis buku tentang matematika di zaman let's say 17th century Japan gitu. Nah, waktu dia ke sini ada kayak networking session gitu. Jadi aku ketemu. Terus ternyata dia bilang memang waktu dia BSc PhD memang history, tapi BS-nya itu mathematics gitu. Jadi dia memang ada special interest in mathematics gitu ya. Jadi aku undang, ayo datang lagi ke Pretoria gitu, kita coba apply visiting professor grant. Mungkin kita bisa ada menulis history tentang mathematics di South Africa gitu. Akhirnya kita apply, dapat grantnya, thank goodness. Terus dia datang dan akhirnya aku sempat ini juga nulis project tentang history of mathematics gitu. Jadi risetnya beda banget ya, history banyak banget ya. tapi beda banget gitu. Tapi about history of mathematics ya, kayak actually makin kesini makin tertarik loh untuk belajar, kayak maksudnya mengetahui ini siapa sih orang-orang ini tuh kan, kayak kita kalau kita dulu belajar di ya disebut aja namanya, tapi kita tuh nggak tahu kontribusinya terhadap
matematika itu apa. I mean actually interesting to Yeah. know the birth of calculus, for example. Ada Ya, dua. betul. Ya, itu apa that kind of pemikiran. Jadi aku dulu punya teman ya waktu masih PhD di Australia, temanku itu di kantornya di desk-nya di kantor dia suka tempelin poster matematisnya kayak ada Euler, ada Leg, ada siapa gitu ya. Terus kita tanya gitu, kok demen banget gitu sih memangnya kalau pasang foto Euler gitu terus apa signifikannya gitu. Terus dia bilang sama aku dia bilang I like to be reminded that these are actually they were human gitu. Karena kadang kita belajar gitu ya lihat Euler-Lagrange equation terus cuma nama aja gitu ya, cuma jadi seperti nama Euler itu jadi kayak nama notion atau definition gitu atau formula gitu ya. Lupa kalau memang ada orang yang namanya Euler dan kontribusinya itu banyak sekali gitu terhadap matematika. Jadi dia pengen terinspirasi bahwa they were also human, I'm also human, I can be inspired to be like them gitu. Jadi dia dulu suka pasang foto gitu ya, pasang portrait gitu ya. Jadi memang lebih bisa apresiasi matematika itu kalau ada human context gitu ya. Karena kalau kita kebanyakan orang kan Kevin biasanya kalau ketemu orang gimana? Kamu pekerjaannya apa? Oh ya saya ini lagi studi PhD in mathematics, kan orang suka really gitu. I mean, must be so smart atau I hate math gitu. Bener nggak sih kan? I hate math gitu ya. Very typical kan, I hate math. Tapi coba deh tanya gitu, kenapa sih hate mathematics gitu? Kebanyakan orang jawabannya itu kalau bukan karena guru, I had a terrible teacher, itu common answer. Yang satu lagi tuh nggak konteksnya nggak jelas gitu loh. Karena banyak orang yang diajari matematika itu cuman hitung-hitungan, aritmetik gitu ya. Jadi even aku punya teman di sini, dia accountant, dia pernah nanya integral tuh apa sih gitu loh, dia tanya sama aku gitu. Nah dia bilang waktu dia di sekolah belajar integral tapi nggak ngerti gitu loh, ini apa gitu, cuman tahu integral x pangkat 4 dx gitu ya bisa gitu dihitung gitu ya, bisa dikalkulasi, tapi maksudnya apa gitu, artinya tuh apa sebenarnya gitu, dia pengen tahu tapi gurunya nggak bisa menjawab gitu. Jadi akhirnya nggak suka matematika karena nggak ngerti gitu, nggak ngerti konteksnya apa gitu. Jadi memang perlunya mengerti history, nggak cuman orangnya siapa, tapi development-nya itu apa. Ya kalau kita itu kan belajar integral dengan di sekolah itu kan sudah pakai fundamental theorem of calculus ya, bahwa sudah ada hubungan antara integral dengan antiderivatif gitu ya. Bahwa ada hubungannya ini kan nggak trivial gitu ya. Ini something yang orang-orang seperti Newton dan Leibniz kontribusinya besar sekali gitu kan, bahwa dua seemingly very different notion kok jadi sama gitu. Jadi bukan jadi sama, jadi nyambung gitu ya. Ini kan big leap in our knowledge gitu. Tapi ketika diajarin di sekolah kok konteksnya nggak ada gitu. Jadi orang nggak bisa apresiasi gitu bahwa ini piece of history gitu ya, yang penting gitu. Jadi mungkin perlu juga ini Kevin kita pay more attention gitu ya untuk history gitu. Jadi sebagai kalau sekarang aku sudah in position of educator gitu ya, sebagai seorang dosen ya, kalau ada piece of history gitu aku suka nyebut gitu di kelas gitu, supaya mahasiswa juga ini ya apresiasi gitu. Ya aku paling suka itu kalau ngajar membuktikan akar 2 irasional gitu ya. Aku suka cerita sama mahasiswa di kelas, wah ini kalau zamannya ancient Greek ini kontroversial ini si akar 2 ini. Karena kan zaman itu mereka ini ya kepercayaannya bahwa semua benda di alam semesta ini rasional gitu. Jadi akar 2 itu kontroversial sekali gitu. Kamu bisa ditenggelamkan itu di laut hanya mengatakan akar 2 itu irasional gitu. Jadi sebelum aku buktikan, aku cerita dulu gitu kan ke mahasiswa gitu. Jadi tenang, kita udah nggak ada masalah. Ini udah nggak kontroversial, jadi kita bisa buktikan dengan peaceful gitu. Ya kebanyakan mahasiswa juga
jadi interested gitu ya. Oh ini tuh zaman sekian itu controversial, masalah politik, masalah ternyata mathematics itu nggak one dimensional gitu ya. Banyak layernya gitu, sempat menjadi seperti agama gitu, sempat very political gitu. Jadi it's important for them to know as well. To know the piece of history, ya. Yeah. I think. Dan menurutku juga makin perlu makin banyak kampus yang kayak mata kuliah history of mathematics itu perlu dikuatkan gitu. Dulu ITB sempat ada tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Ya, sempat ada. Jadi waktu aku tingkat 2 masih bisa ambil si history of mathematics. Waktu aku tingkat 2. Terus tapi udah daftar tiba-tiba dosennya harusnya Pak Hendra itu. Oh, okay. Tiba-tiba dibatalkan karena tidak banyak yang berminat. Jadi semenjak itu at least ketika aku masih di ITB ya nggak ada history of mathematics. Tapi sebelumnya sempat ada memang sejarah matematika. Angkatanku itu pas aku masih TPB itu tingkat 3 itu masih ada history of mathematics. Itu Pak Muklis kalau nggak salah yang ngajar. Okay, that's good ya. Tapi pas aku masuk matematika setahun kemudian tuh kayak udah nggak ada. Jadi kayaknya pergantian kurikulum kayaknya itu pergantian kurikulum. Iya. 2008 atau apa. Nggak jodoh kitanya. Nggak jodoh ya. Ya, tapi begitu maksudnya mulai di sini tuh mulai kayak interested gitu loh. Ternyata ya berarti ya seperti kayak dibilang ya sisi humanisnya orang-orang yang dulu itu nggak cuma dari sekedar nama yang cuma jadi kayak mantra gitu ya kayak oke nama ini ya tapi ada orangnya gitu loh, maksudnya ada buah pemikiran ini muncul ya. That's actually very very ini ya. Tapi ngomongin soal matematikawan gitu ya kayak I'm actually curious juga. What were you like when you were young? When you were kayak misalnya katakan high school ya mungkin younger gitu ya. Well, were you kayak already interested in mathematics? Ya, jadi kebetulan mamaku guru matematika. Tapi ketika udah menikah dengan papa, ini udah nggak ngajar di sekolah gitu ya. Jadi ngajarnya di rumah yang diajarin anak-anaknya gitu. Jadi memang kita semua quite good ya in mathematics gitu karena memang mama ini mengajarnya lebih enak daripada kebanyakan guru di sekolah gitu. Nah, jadi memang dari kecil aku udah suka gitu matematika. Kalau nggak ngerti di kelas gitu terus tanya mama gitu. Mama nggak ngerti gitu. Ya aku dulu tuh three dimensional whatever gitu suka nggak ngerti gitu di kelas gitu karena cuma diajarin rumus gitu kan, rumus menghitung kubus, rumus menghitung ini, jadi bosan gitu. Jadi suka nanya mama gitu, ma ini gimana gitu. Jadi karena ada pengaruh dari mama, jadi matematika nggak selalu ini ya, aku nggak not one of these people yang I hate maths gitu, nggak gitu. Terus mulai SMP. Jadi dulu itu aku doyan memang ini agak kutu buku gitu ya dari kecil, hobinya ke Gramedia gitu. Jadi karena aku gedenya di kota kecil, nggak ada Gramedia or anything like this. Jadi aku gedenya itu di Brastagi, itu di Sumatera Utara. Kota besar yang paling dekat Medan ya. Jadi kita kadang-kadang kalau hari Minggu papa suka yuk ke Medan gitu. Kita pergi shopping atau apa gitu ya. Jadi kalau udah ke Medan pasti minta, "Pak, aku mau ke Gramedia gitu, mau beli buku." Terus nemu buku, sayangnya bukunya di Indonesia nggak ada di sini anyway. Namanya itu nama pengarangnya Brian Bolt. Itu udah diterjemahkan di Indonesia. Isinya itu puzzle gitu loh, recreational mathematics gitu ya. Jadi isinya itu kayak ada pertanyaan gitu, logical puzzle atau apa gitu. Nah, mulai awalnya tuh kan aku memang suka ini ya, suka solve puzzle gitu. Terus belinya karena suka puzzle, tapi begitu baca solusinya, Brian Bolt itu benar-benar menjelaskan mathematics behind it gitu. Jadi aku mulai belajar, mulai mengenali kayak seperti Mobius strip gitu ya. Itu dari si buku ini gitu loh. Jadi dia menyebutkan awalnya dia nggak ngomong Mobius strip non-orientable itu nggak ada gitu. Jadi cuman coba ambil kertas twisted terus kamu tempel gitu ya. Terus coba pakai pensil gitu di gambar gitu. Nanti nemu lagi gitu. Terus kalau sebagai
11-year-old waktu itu kan, wah ini ajaib gitu ya, ini apa maksudnya gitu. Terus mulai lihat solusinya, terus dia bilang ini objek ini namanya non-orientable ya. Aku nggak ngerti ya, I was 11 years old. Like, gue nggak ngerti nih maksudnya apa, topologi itu apa gitu, nggak ngerti gitu. Anyway, terus mulai SMA, terus aku terus baca buku si Brian Bolt. Itu kok ada 5 atau 6 lah bukunya. Anyway, terus suka kalau sore-sore gitu, karena habis sekolah gitu ya, PR udah selesai, bantuin mama di toko. Mamaku buka toko gitu ya, bantuin mama di toko baca puzzle gitu kalau lagi nggak ada pelanggan gitu ya, baca puzzle. Anyway, terus SMA guru matematika itu benar-benar dia benar-benar inspirational gitu. Jadi disitulah mulai berpikir apakah matematikawan itu option sebagai karir gitu. Nah, waktu itu udah mulai kepikiran. Jadi waktu itu mikir, maybe aku jadi matematikawan kali ya. Nggak ngerti juga matematikawan tuh ngapain gitu, nggak ngerti juga anyway. Tapi guruku itu benar-benar kayak mentor gitu ya. Jadi dia kalau di kelas lihat aku bosen gitu, misalnya udah selesai tugas udah selesai gitu, terus dia ini coba kerjain nih, ini lebih susah gitu soalnya gitu. Jadi aku suka dapat extra exercises dibandingkan teman-teman sekelas gitu. Jadi mungkin kelihatannya kayak teacher's pet gitu, tapi aku bersyukur banget gitu bahwa si guruku itu benar-benar perhatian gitu. Dan dia bilang, kamu kuliah matematika, terus jangan puas S1, S2, S3 gitu dia bilang. I think you can do it gitu. Jadi akhirnya selesai SMA, aku cobalah apply gitu ya, UMPTN gitu. Sekarang apa sih UMPTN nyebutnya anyway? Ya, zaman itu masih UMPTN gitu ya. Jadi UMPTN kemana ya gitu. Terus aku pikir lihat-lihat daftar jurusan matematika, aku apply ITB gitu. Terus lamar ke ITB. Mungkin zamannya aku beda ya dengan Kevin. Kalau kamu kan masuknya FMIPA ya, baru pilih matematika. Udah begitu ya kamu waktu? Oke. Yeah, jadi waktu kita dulu masih ya. Jadi kalau kita dulu langsung program studi gitu. Jadi aku dapat kita langsung program studi, aku masuk program studi matematika. Dan jadi TPB ya masih sama TPB, tapi udah jelas bahwa begitu tingkat 2 kamu langsung matematika gitu. Jadi masuk TPB, kalkulus, dosen pertamaku itu Pak Hendra, dan minggu kedua ya kalau nggak salah mulai epsilon delta. Kalau katanya bahasanya Pak Hendra, nightmare of calculus katanya. Nah, mahasiswa banyak yang nggak suka gitu ya. Awalnya aku nggak ngerti sih, kalkulus ini kok beda gitu loh, kok nggak seperti ya kalau di SMA itu kan hitung-hitungan gitu ya, dan ini tuh beda banget gitu. Bukannya benci malah makin suka gitu loh akunya. Ini kok makin interesting gitu, bahwa si matematika itu benar-benar cara berpikir ya gitu, like a style of thinking, bukan sekedar hitung-hitungan gitu. Jadi mulai kalkulus makin senang gitu dengan matematik. Dan waktu itu aku lebih interestednya tuh kayak number theory ya pertamanya ya. Aku suka banget gitu awal-awalnya. Sampai ketika tingkat 3 dapat analisis real, mulai cintanya berubah gitu. Aku suka banget sama analisis. Dosenku itu Pak Hutahean, kayaknya sudah ini ya, sudah almarhum ya kalau nggak salah ya. Zamanku udah nggak ada sih. Aku juga nggak jelas apa sudah pensiun at least, tapi aku ya anyway. Waktu itu dosennya 2, Pak Hutahean yang ngasih kuliahnya, dan ada kuliah teorinya, dan ada seperti satu kuliah lebih kayak tutorial gitu ya. Tapi dibilang tutorial juga not really gitu ya, lebih banyak latihannya lah begitu dibandingkan dosen yang menjelaskan gitu. Jadi benar-benar kayak problem solving session gitu. Itu Pak Koko yang Pak Koko almarhum yang mengajar gitu ya. Jadi mulai aku suka banget gitu sama analisis real gitu. Lebih banyak challenge-nya gitu ya. Kalau analisis real itu kan banyak estimasi gitu ya. Banyak estimasi, banyak belajar bilangan real itu seperti apa sih sifatnya, dan walaupun kita sudah pakai bilangan real dari tingkat 1 gitu ya, banyak juga yang nggak tahu gitu tentang bilangan real ya. Kita waktu Pak Hutahean
kasih kuliah tentang Cantor set, my mind was blown gitu ya. Wow, this is so cool. Udah ada gitu. Cantor set di pengantar analisis. Udah ada Cantor set waktu itu. Oh, wow, oke. Waktu itu ada Cantor set, walaupun nggak ini ya, not so deep gitu. Jadi dia menyebut Cantor set, I think in passing, tapi memang itu ya in passing, tapi dia juga memang ini ya menyebutkan. Jadi menyebutkan Cantor set itu karena kita lagi membahas kardinalitas. Jadi poinnya itu dia mau bilang bahwa banyak set yang tak terhingga, tapi tingkat ketak terhinggaannya itu nggak sama gitu ya. Jadi seperti natural itu kan beda-beda dengan real gitu. Jadi dia menyebut Cantor set karena dia mau menyebutkan ini set yang penting sekali di measure theory gitu ya, karena banyak counter example in measure theory, banyak counter example di measure theory itu typically pakai Cantor set atau modified Cantor set ya, Cantor atau Volterra or anyway whatever gitu. Jadi cuma menyebutnya in passing, tapi menarik sekali gitu ya si Cantor set ini gitu ceritanya. So akhirnya selesai dari ITB, mulai ini ya, ketika aku tingkat 2, tingkat 3 gitulah, mulai berpikir oh ya ini mau lanjut terus master and PhD, tapi mungkin waktu itu belum terlalu nggak 100% gitulah, masih ada maybe I'll find a job gitu. masih ada pikir maybe I'll find a job gitu ya. Tapi ketika tingkat 4 mulai TA, terus ada kuliah karir ya, masih ada ya? Masih. Nah ya, mau kuliah karir itu kita angkatan pertama yang dapat kuliah karir matematika. Oh wow. Kayaknya angkatan berapa? Jadi aku masuk 2001. Oke, 2001. Jadi tahun 2004 ya itu ya. Ada Ibu Rino yang baru pulang waktu itu dari Australia. Dia yang beliau yang ngajar kuliah karir matematika. Jadi Bu Rino itu ngajarnya menjelaskan nih various career in mathematics. Terus tugasnya essay kan, coba kamu karirnya maunya apa gitu. Jadi pas tugas itu I took it seriously gitu ya, seperti benar-benar decide mau kemana habis ini gitu. Jadi aku mulai nulis gitu, pengen jadi mathematician begini, mulai suka ngajar karena mulai mulai jadi asisten dosen dan segala macam. Jadi disitulah aku mulai ini ya 100%-nya gitu. Gitu Kevin. Tapi when you decided to pursue mathematics further gitu, were your parents supportive of your decision atau? Not really. Not really. Not really. What did he say? Ya, jadi waktu aku apply, waktu mau lamar UMPTN, jadi zaman itu kalau ambil UMPTN IPA, ada 2 pilihan gitu ya. Jadi aku awalnya tuh pilih matematika ITB, kedua tuh apa ya? Aku lupa, psikologi something. Aku lupa di mana. Anyway, udah gitu orang tua aku papa, almarhum papa, kurang setuju gitu. Jadi karena papa pengennya ya tipikal ya dokter gitu ya. Terus akhirnya aku ganti pilihan pertama jadi kedokteran UI dan pilihan kedua matematika ITB. Untung Kevin aku nggak ini ya, UMPTN kurang nilainya kurang tinggi gitu, jadi masuknya matematika ITB pilihan kedua. But actually that's my first choice gitu ya. Ini nggak masuk UI. Aku ingat itu waktu dapat pengumumannya gitu ya, masuk ITB, aku senang banget gitu. Tapi aku agak nggak senang gitu ya, agak kecewa gitu ya. Anyway, tapi aku bilang ya I tried, tapi nggak dapat gitu. Jadi ya aku bilang I'll try this mathematics, pergilah ke ITB. Masih ingat papa masih kurang seneng gitu aku masih diantar ke airport dan papa masih nggak restu gitu ceritanya. Anyway, tapi ya mungkin papaku itu walaupun dia nggak restu, tapi dia nggak menghalangi gitu ya. Dia nggak restu, mungkin ada unsur kecewa gitu, tapi papa nggak maksudnya nggak menghambat
aku mau ngapain gitu, papa nggak menghambat. Jadi ketika selesai dari ITB, aku bilang aku mau kuliah ke luar negeri, dia bilang kalau nggak dapat beasiswa, papa nggak akan bayarin gitu. Jadi kamu kalau nggak dapat beasiswa, ya it's your life gitu ya. So, istilahnya I got cut off gitu ya. Jadi udah ngerti juga memang dari situ kalau nggak dapat beasiswa I couldn't afford gitu untuk pergi ke luar negeri. Jadi nggak ada option lain kecuali dapat beasiswa. Anyway, akhirnya dapat beasiswa ke Australia. Aku bilang ke papa, ya dia bilang kalau dapat beasiswa I can go, ya akhirnya dia juga nggak menghambat gitu. Masih kecewa tapi nggak menghambat begitu ya. Jadi ya udah pergi ke Australia gitu. Dan walaupun nggak ada support gitu dari orang tua, dari papa mainly, mamaku sih agak ini ya lebih relax gitu ya. Mungkin karena dia juga suka matematika, jadi dia nggak terlalu disappointed gitu. Jadi papaku itu khawatirnya ini ya, kalau kamu kuliah matematika terus jadi apa gitu loh. Karena kalau jadi dosen di Indonesia, apalagi kalau di PTN kan gajinya agak ini ya, agak rendah gitu ya dibandingkan kalau kamu bekerja di perusahaan swasta misalnya begitu kan. Jadi mungkin papaku itu memang karena background-nya dia waktu SMA harus putus sekolah gitu karena banyak adik-adiknya nggak cukup biaya gitu orang tuanya untuk bayarin adik-adiknya gitu. Akhirnya dia berhenti supaya dia bisa bantuin papanya, kakekku, untuk biayain adik-adiknya yang sekolah gitu. Jadi papaku itu agak khawatir gitu ya dengan ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya kamu jadi dosen gitu, apakah bisa membiayai diri sendiri gitu. Jadi khawatirnya itu memang warranted gitu ya. Jadi bukan mau menghambat aku mengejar cita-cita, tapi lebih kayak aku khawatir gitu loh kalau kamu jadi matematikawan, jadi dosen, sanggup nggak gitu loh beli rumah, bayar anak sekolah gitu dengan gaji sekian gitu ya. Ya sebenarnya bisa sih gitu kalau ini ya, kalau very careful dengan financing gitu kan ya. Jadi karena memang latar belakangnya dia susah begitu, jadi aku mengerti juga gitu papa khawatir dengan kondisi ekonomi. Tapi kalau aku sih lihatnya ya mulai dari ketika aku PhD especially ya, bahwa aku melihat profesi matematikawan itu, especially jadi dosen gitu, udah kayak ini ya, udah kayak lifestyle gitu. Itu nggak sekedar pekerjaan gitu loh untukku gitu. Jadi kalau salary itu ya untuk hidup gitu ya, bukan untuk mengejar luxury gitu. Jadi memang aku itu nggak ini ya, untuk getting rich was never in my goal gitu. Jadi aku coba menjelaskan ke papa, mungkin nggak nyambung juga gitu karena memang kondisi dia grow up sama kondisi aku grow up nggak sama gitu. Jadi mau membuat dia mengerti juga susah gitu. Tapi ya untungnya ya seperti aku bilang tadi, papa nggak suportif tapi juga nggak menghambat gitu ya. Jadi mau dibilang dia proud ya sebenarnya dia proud juga gitu. Cuma aduh kan it would be better kalau kamu dokter gitu loh dia. Tapi ini ya nggak kecewa aja gitu, nggak menyesal gitu, enggak gitu. Jadi hanya kecewa. Begitu sih. Mungkin ada orang-orang yang lebih ini ya, orang tuanya lebih maksa gitu ya. Tapi aku untungnya walaupun papa kecewa nggak pernah maksa gitu. Tapi papa sempat masih ada waktu kayak jadi udah postdoc, udah kerja gitu. Papa meninggal tahun 2016. Itu pas aku baru dapat pekerjaan di Pretoria. Jadi aku pulang apply visa untuk work permit di sini. Itu terakhir ketemu papa pas apply visa. Pas pulang apply visa, kebetulan ini ya Imlek ya, Chinese New Year. Jadi sempat celebrate sama papa. Udah itu papa meninggal bulan Juni. Jadi papa udah lihat gitu kalau aku nggak hidup susah begitu. Iya. Bisa kerja di luar negeri gitu. Kerja di luar negeri,
waktu itu aku belum menikah, tapi udah ada rencana menikah sama suamiku ini ya, physicist. Jadi ini juga kerja di universitas juga. Jadi sempat papa sudah restu gitu ya, kita akan menikah gitu. Tapi memang rencananya akhir tahun 2016 papa akan datang ke menghadiri pernikahan, tapi ya papa meninggal ya sudah gitu ya, direlakanlah begitu. Tapi papa sudah ini ya sempat ya restu lah gitu dengan hidup ya, dengan our lifestyle dan segala macam. Apalagi kita both academic gitu ya, jadi dia udah lebih mengerti gitu bahwa wah memang ini jalan hidupnya nggak sama gitu aja. Gitu. Tapi when you decided ya, misalnya despite your parents not agreeing gitu ya completely with your decision, you still decided to kayak pursue mathematics. Maksudnya kayak keinginan untuk ambil matematikanya itu tetap kuat gitu. Maksudnya at that time what were you thinking, kayak did you just apply purely out of kayak memang interest of in mathematics gitu, atau kayak were you worried about that kind of future yang your dad told you about, atau that was never in the equation? Worry ya pasti worry juga gitu ya. Apalagi waktu di Australia itu ya walaupun dapat stipend gitu kan nggak banyak juga ya stipendnya gitu, jadi hidupnya juga agak-agak hemat gitu ya. Tapi waktu aku mulai kerja gitu ya, mulai dapat salary gitu, terus akhirnya if you can budget bisa lah gitu hidup dengan oke lah gitu ya. Jadi memang aku itu dulu waktu mau pursue itu walaupun orang tua tidak suportif, tapi banyak yang suportif juga gitu, termasuk Pak Hendra gitu, is one of the people yang kayak ini ya, yang very supportive gitu. Jadi Pak Hendra, Pak Yudi, sama Pak Theo sih ya, 3 people yang benar-benar support aku gitu ya untuk terus study gitu. Bu Yani satu lagi yang sering support gitu. Jadi ketika aku masih in limbo maksudnya selesai S1 belum berangkat ke Australia, aku tetap tinggal di Bandung. Sempat kerja sebentar sama Pak Hendra. Jadi waktu itu kayak Bu Yani misalnya ngajar apa gitu, dia suka ngajakin itu, duduk aja gitu, duduk di kelas gitu, ikutin kuliahnya gitu. Jadi mereka benar-benar support terus ya gitu. Jadi kalau ada kakak ngumpul gitu, jadi aku diajakin juga gitu, ada seminar diajakin gitu. Jadi mereka benar-benar jadi kayak my mathematics family gitu ya. Jadi ya aku grateful juga gitu, karena walaupun orang tua tidak suportif, tapi ada support group gitu ya, yang tetap support aku untuk kuliah terus gitu, untuk pursue mathematics gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita itu perlu juga mencari support group gitu ya. Benar. Orang-orang yang they're not necessarily family gitu, teman or mentor atau dosen gitu ya, orang-orang yang memang sudah mengalami especially dan bisa share experience gitu ya. Jadi kan seperti Pak Yudi ya ke US gitu, Pak Hendra ke Australia gitu. Ya, mereka bakal cerita juga awal-awal balik ke Indonesia susah gitu ya. Tapi eventually mereka juga ini ya love the job, dan tidak bahwa itu jadi lifestyle gitu. Jadi bahwa keinginan menjadi seorang yang money is everything tuh nggak never in their equation gitu ya. Jadi aku benar-benar terpengaruh gitu sama mereka gitu. Pak Yudi waktu itu juga baru pulang waktu aku tingkat 1 kalau nggak salah. Pak Yudi itu baru pulang dari US. Jadi Pak Yudi itu benar-benar baru gitu ya. Jadi ya I think mereka itu ya my support group gitu. Jadi seperti ya family gitu ya, in that sense. Gitu. I think it's important to have kayak orang-orang yang akan nanti membentuk ini ya betul. Masa depan kita kan ya ditentukan dari kita ngumpulnya sama siapa gitu kan. Betul. Ya kan ya.
I want to talk about ini sih Kak sekarang apa women in mathematics, especially apa namanya ya you're now in South Africa gitu kayak for me it's a very kayak alien life kayak nggak tahu gitu kehidupan di sana apakah kan kalau di sini gitu kan ya? Kalau di sini tuh women in mathematics itu ada movementnya gitu kan betul, I think it's worldwide ya tapi maksudnya di sini in particular banyak banget lah yang kayak kayak faculty paling member terkenal itu ya Profesor Nalini Joshi ya. Nalini Joshi yang City University itu maksudnya kayak ambassador, maksudnya kayak apa very inilah ya active in that betul. Promoting you can be mathematician gitu loh, nggak harus apa. Nah kalau di sana gimana sih Kak? Mulai ada movement women in mathematics, not only South African tapi lebih widely African gitu ya, African women in mathematics itu. Aku terlibat tapi nggak terlalu banyak terlibat dalam grupnya. Jadi maksudnya kayak tahun ini itu ada simposium, aku ini juga present juga di sana gitu ya, presentasi juga. Dan banyak orang yang ya bertanya ini apa, minta advice atau apa gitu. Jadi memang waktu itu presentasinya lebih ke ini. Jadi mereka mintanya kita menceritakan tentang how did you get into mathematics. Jadi yang aku ceritain barusan ya. Sama research interest itu apa gitu ya. Jadi banyak yang especially interested sama si buku Brian Bolt itu yang aku bilang itu. Kayak memang kebetulan di grup African Women in Mathematics itu kita banyak guru yang ikut seminarnya gitu ya. Jadi seperti mereka guru gitu kan, ini appropriate banget gitu ya sebagai bahan tambahan di kelas gitu. Jadi aku kasih sumber dan segala macam. Jadi memang movementnya itu udah ada grupnya. Mungkin masih karena masih baru, jadi belum terlalu apa, nggak seperti I think Profesor Joshi itu udah benar-benar benar-benar dia kayak udah ada beasiswa, ada apa segala macam gitu ya. Jadi memang Profesor Joshi sempat kesini, aku sempat ketemu sama dia. Dan sempat ngobrol-ngobrol juga tentang women in mathematics gitu ya. Nah, tapi kalau aku pribadi sih ya lebih fokusnya lebih ke aku lebih suka basically just mentoring students gitu ya. Jadi mentoring students gitu. Jadi aku tuh dulu waktu mulai kerja di Pretoria tahun 2016 dapatnya tuh selalu second year gitu. Aku semester 1 ngajar KPB, Kalkulus Pubah Banyak. Semester 2 ngajarnya pengantar analisis SEO. Kita di sini semester 2 tingkat 2 di UP. Aku ngajarnya itu. Jadi aku terus dapat mahasiswa yang tingkat 2 gitu. Dan mulai aku identify kalau mahasiswa tingkat 2 itu this is perfect time gitu untuk di sini kan kuliah tuh 3 tahun ya. Jadi tingkat 4 tuh honors seperti di Australia gitu ya. Jadi mulai identify bahwa tingkat 2 itu paling pas untuk mulai mentor students gitu ya. Tingkat 1 tuh susah gitu karena mereka baru nyampe gitu ya di kampus masih try to find their way. Jadi agak susah gitu. Tingkat 2 itu mereka udah lebih nyaman dan lebih keen gitu ya, lebih mau ditantang gitu. Jadi akhirnya tingkat 2 itu aku awalnya agak khawatir gitu ya, should I mentor student, karena takutnya disangka favoritism gitu loh sama classmate-nya gitu. Tapi itu bukan mentoring yang formal berarti atau kayak ya udah. Ya bukan there's no formal program gitu ya. Kita nggak ada formal program. Ini cuma karena waktu itu tahun berapa sih ya? 2018 ya. Jadi mahasiswa pertamaku itu yang aku mentor 2018, dia tingkat 2. Terus aku notice gitu dia di kelas kalau nanya soal gitu, misalnya aku habis menjelaskan apa, dia pertanyaannya tuh benar-benar intricate gitu loh. Jadi dia tuh bisa lihat lebih, kalau kita kan ngajar ke tingkat 2 misalnya kita bilang open set gitu ya, itu benar-benar void of the topology gitu. Kita pura-puranya ya bilang aja open set gitu ya. Kalau misalnya udah 2 tahun 3 tahun kemudian baru open set topologinya apa gitu. Orang-orang kan biasanya nanya gitu. Kalau kamu ngomong open topologinya apa?
Jadi dia tuh nanya gitu, dia bilang kalau definisi open set ini kalau misalnya setnya Z, nggak make sense gitu ya, memang nggak make sense, atau topologinya beda gitu. Terus aku bilang, ini anak ini kok very different gitu loh dengan mahasiswa biasa. Jadi mulai aku ini mentor dia gitu ya. Jadi aku tanya, kamu ini minat banget ya sama matematika? Iya katanya. Jadi akhirnya aku bilang, kamu ini puas nggak sama di kelas, rasanya gimana gitu? Terus dia bilang, ya agak sebenarnya to be honest boring sih, dia bilang. Makanya aku suka nanya yang ya dia itu di kelas itu udah ngerti, jadi pikirannya kemana-mana gitu. Jadi dia udah mikir baru dia nanya gitu ya. Jadi ternyata dia di kelas itu membayangkan generalisasi, atau ini kalau setupnya beda gimana gitu. Jadi si bakat matematikanya udah kelihatan gitu. Jadi akhirnya aku bilang, jadi kamu pengen belajar apa? Ya pengen belajar number theory. Kita nggak ada number theory soalnya. Pengen belajar number theory, ya udah kita pilih textbook, terus kamu ini ya presentasi ya gitu, aku bilang. Jadi self study gitu, tapi ya dibimbing gitu sama aku gitu. Akhirnya dia ini presentasi, kita sebutnya undergraduate seminar series. Jadi dia yang jadi dosennya gitu ya, dia yang jadi presenternya gitu. Jadi second year student waktu itu dia presentasi ke seluruh department. Itu benar-benar dia awal-awalnya tuh takut gitu ya. Cuma nggak apa-apa, bisa. Jadi didukung terus. Jadi ini movementnya terus ini sampai sekarang. Jadi mulai dia 2018 terus ada adik kelasnya yang seperti dia juga. Jadi kita terusin gitu undergraduate seminar series. Terus ada sejak dia aku mentor itu, tahun sesudahnya aku bikin extra classes gitu untuk multivariable calculus. Jadi kita kaji lebih dalam gitu ya, misalnya kita kayak nggak ada Taylor teorem gitu untuk multivariable calculus, nggak sempat dijelasin di kelas. Akhirnya dibuatnya kita sebutnya workshop sih gitu, workshop. Jadi habis setiap Senin sore lah gitu ngumpul beberapa orang yang berminat matematika lebih jauh gitu. Jadi kita membahas matematika lebih banyak gitu. Jadi baru di situ mulai karena mentoring students, ya ini mulai banyak macamnya gitu ya, mulai ada muridnya, mahasiswanya yang perempuan, yang apa gitu, macam-macam gitu ya, mulai diverse gitu si grupnya gitu. Jadi mulai mengerti juga bahwa peranku itu sebagai dosen itu just being a woman in mathematics itu speaks a lot gitu. Jadi aku melihatnya seperti ini ya Kevin, maksudnya even though aku nggak aktif seperti ambasador gitu untuk movement women in mathematics, just me being woman in mathematics gitu ya, itu menjadi sesuatu yang action speaks louder than word gitu, kind of gitu ya. Jadi pernah begitu ada mahasiswa 2 orang gitu ya datang ke kantor habis semester, aku juga bingung ngapain gitu, terus mereka bilang, we just want to say thank you gitu. Aku bilang kenapa? Terus dia bilang, oh ya kita culturally gitu ya, dia bilang bahwa di culture-nya mereka itu perempuan itu tidak ini ya, bukan orang yang of authority gitu. Jadi mereka waktu awalnya masuk kelasku itu kecewa gitu lah, dosennya kok perempuan gitu, dosennya kok perempuan, ngajarnya matematika lagi gitu. Jadi mereka anggap remeh begitu ya awalnya waktu aku jadi dosennya gitu. Terus progressively mereka ini mulai di kelas gitu aku mereka like my style gitu ya, my style of teaching gitu. Jadi misalnya aku suka animate atau suka ngotret gitu, atau suka pakai kita perlu belajar, waktu itu aku ngajarin vector calculus gitu, jadi perlu surface yang orientable kan. Jadi ini contohnya yang non orientable, jadi pakai kertas aja sih Mobiusnya itu, daripada gambar kan lebih gampang pakai kertas gitu. Jadi kertasnya aku bedarin ke kelas gitu ya, coba lihat nih pakai bolpen gitu ya. Jadi mereka juga seneng gitu ya, maksudnya bisa lihat objeknya lebih ini ya, lebih akhirnya mereka bilang bahwa mereka datang ke kantor itu untuk berterima kasih dan minta maaf gitu loh, bahwa mereka awal-awalnya di kelas itu merasa bahwa perempuan itu di culture-nya mereka itu nggak punya authority, tapi mereka melihat bahwa it doesn't matter gitu, kamu perempuan atau bukan orang South Africa, an Asian gitu, bisa it doesn't matter gitu, if you are good then you are good gitu. Jadi mereka benar-benar inspired dan terdorong juga gitu untuk menjadi
mereka mau jadi guru. Jadi dua mahasiswa ini yang datang ke kantorku. Jadi mereka di Pretoria itu yang kalau ambil education ya, kalau kita di Indonesia beda ya institusinya, ada kayak seperti pendidikan matematika ya betul ya gitu, pendidikan matematika. Di sini kalau pendidikan matematika, mereka kuliah matematikanya bareng mahasiswa matematika juga gitu. Jadi lebih ini ya, lebih apa namanya? Jadi kalau kamu masuk kuliah pendidikan education, nanti tergantung kamu ambilnya kuliah apa, kamu akhirnya qualified jadi guru apa begitu. Jadi mereka itu ambil vektor kalkulus itu karena memang mau jadi guru matematika. Jadi aku senang juga gitu ya mendengarnya. Pas selesai mereka bilang, so inspired by your teaching, I want to be a teacher gitu. Ya aku senang juga gitu ya, maksudnya kita itu kadang walaupun nggak ada movement seperti yang aku bilang tadi, walaupun nggak gerakin movement yang very specific gitu ya untuk promote women in mathematics gitu, bahwa you being in classroom pun itu udah bisa udah bisa mengubah pemikiran orang gitu. Jadi take your job seriously. Yang aku mau mau sampaikan gitu. Jadi sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang aku mentor gitu ya. Jadi awal-awalnya itu mereka juga seperti walaupun berbakat matematika, khawatir juga gitu. Jadi mathematician tuh kayak apa sih gitu? Apakah benar aku bisa dapat fulfilling life? Bisa dapat pekerjaan yang enak gitu atau segala macam, khawatir juga gitu mereka. Akhirnya begitu udah dimentor sama aku gitu. Jadi aku mentornya juga stylenya ini ya Kevin, aku seperti aku bilang tadi kolaborasi ya stylenya gitu. Jadi memang aku yang memang aku yang rekrut student, tapi kalau aku membimbing mereka aku ajakin kolega juga gitu. Jadi nggak sendiri juga gitu membimbingnya gitu ya. Jadi kita lebih kayak grup membimbing student gitu ya. Jadi mulai mereka lihat gitu bahwa mereka lihat interaksi antara aku dengan kolega gitu. Jadi ini begini ya hidupnya matematikawan gitu loh. Jadi mereka inspired juga gitu, pengen seperti ini gitu. Mereka semua friends gitu, terus kolega juga gitu ya. Terus mereka banyak banyak activity gitu. Akhirnya jadi jadi lebih ada confidence gitu loh untuk pursue mathematics as a profession gitu. Jadi ya mungkin barangkali aku udah cerita ya ke Kevin in private bahwa mahasiswaku satu dapat Fulbright scholarship, ini bakal berangkat ke US in about 2 days. Ya inilah mahasiswa pertamaku yang aku mentor itu, yang tadi aku ceritain gitu ya. Dan dia kemarin tuh sempat bilang juga bahwa awal-awalnya dia nggak pernah berpikir bahwa dia akan mengambil matematika sebagai profesi gitu, karena dia awalnya cuma cuma interest aja gitu. Jadi sekarang dia mau kuliah master, hopefully PhD, and we'll see what happens gitu ya. Misalnya dia pun ke industri, tapi dia tetap akan menekuni matematika gitu ya. Jadi matematikawan itu kan nggak cuma di universitas ya. Ada juga yang kerja di industri gitu. Jadi dia udah lebih confident gitu sekarang untuk untuk pursue mathematics gitu. Tapi dia cuma orang tuanya juga supportive ya gitu. Jadi good for him. Gitu loh Kevin. Jadi kesimpulannya aku maksudnya nggak terlalu aktif in the movement, tapi I take it seriously who I am gitu ya. Memang kita kalau sebagai orang-orang yang minority seperti perempuan di matematik gitu ya, atau misalnya maybe not so much di sini sih ya, tapi ya mungkin iya juga di sini, not so many Asians di South Africa. Ada tapi nggak banyak gitu ya. Kita itu kadang-kadang representation of your whole group gitu loh. Jadi misalnya kalau aku berbuat salah gitu ya, misalnya ada kesalahan, yes because she's a woman gitu loh. Ngasihnya kalau misalnya yang orang yang majority itu kan kalau misalnya dia berbuat salah ya udah orang individualnya aja yang salah gitu loh. Kalau kita yang underrepresented itu kayaknya bebannya banyak gitu ya, membawa whole gender kolektif agak kolektif gitu ya. Jadi susah juga gitu kadang-kadang gitu. Jadi memang mau nggak mau jadi role model gitu. Jadi harus serius gitu ya, harus take your job seriously gitu. Ya bukan berarti aku nggak pernah salah gitu ya. Aku pernah juga gitu, maksudnya make a mistake gitu. Tapi
aku kalau misalnya make a mistake gitu di kelas atau gimana, aku bilang sama student gitu, ya I can also make mistakes juga, I'm human gitu. Tapi bedanya orang yang apa namanya, yang mau maju sama yang enggak itu, ya bedanya tuh kamu ketika making mistake, setelah itu apa gitu. Jadi ketika kamu make mistake dan kamu belajar dari kesalahan, that's the good one gitu. Ada orang yang begitu membuat kesalahan gitu, make a mistake, menyerah gitu lah. Ini yang kita nggak ini ya. Jadi aku tuh berusaha bahwa ketika kita gagal, gimana sih caranya gitu supaya ini juga bisa menjadi suatu pelajaran gitu ya. Jadi ketika kita make mistake di kelas juga, aku kadang menjelaskan gitu sama mahasiswa gitu. Oh ya, I made a mistake, maybe in calculation gitu ya. Loh, taunya dari mana gitu. Jadi aku jelasin juga gitu. Harusnya nggak nyambung gitu sih matematikanya itu didn't make sense gitu ya. So I must have made a mistake somewhere gitu. Jadi coba kita lihat dulu kesalahannya di mana. Jadi aku bilang juga ke kelas gitu ya, misalnya don't do what I did. You see what happened. Gitu loh, Kevin. Ya intinya kerjakan, maksudnya ya do our job responsibly, do your part, gitu ya. Do your part. Your part gitu. Because you never know, you are changing someone's life in that second gitu. Betul. Betul. Kadang-kadang kan kita nggak sadar gitu. Ternyata yang kita lakukan tuh ya orang lihat dan orang mungkin ambil inspirasi dari yang kita lakukan gitu. Ya kalau bersyukur kalau orang terinspirasi ya. Kalau orang malah jadi sebelah sama matematika gara-gara aku gitu, oh no gitu ya. Hopefully jangan seperti itu gitu loh. Nah, jadi take your job seriously, whatever your job is. Ini ya apa namanya, nggak harus vocally pursue satu movement, tapi you yourself bisa jadi bisa jadi testimoni gitu ya. Testimoni. Gitu Kevin. Now I want to ask you a quick question ya, kayak as someone who's seen kayak in the Indonesia mathematics system lah ya in general, terus kan ke Australia, terus sekarang di South Africa gitu. Is it right? Is it true? Ini kan kalau misalnya orang yang ambil matematik ya, kayak if I position myself as student gitu ya, mathematics student gitu. Luar negeri itu lebih superior gitu daripada di Indonesia. Maksudnya is it true? Is it true? Not really ya. Kalau menurutku ya. Aku juga merasa sama. Ya. Soalnya aku kadang di sini waktu pertama kali ke sini itu lihat education di sini nggak kalah lah kita Indonesia gitu ya. Apalagi high school. Di sini mathematics education, especially primary school sampai high school, is in a lot of trouble di sini gitu, karena banyak guru yang tidak kompeten gitu. Beberapa tahun yang lalu mereka seperti ujian nasionalnya gitu, banyak guru yang disuruh mengambil ujian nasional. Jadi ujian yang akan ditulis oleh si mahasiswa ditulis dulu sama si gurunya. Banyak guru yang nggak bisa gitu loh. Masa soal UN kamu nggak bisa, sekarang kamu ngajar siswa yang akan ngambil UN, ini kan nggak nyambung gitu loh. Jadi memang banyak guru di sini tidak kompeten gitu ya. Jadi waktu aku masuk ke mulai ngajar gitu di sini, lihat kurikulum tingkat 1, loh kok masih belajar derivatif gitu loh, dia turunan gitu di tingkat 1 loh. Kita kan belajarnya di SMA gitu loh, aku ingatnya gitu loh. Jadi agak ketinggalan gitu ya di sini kurikulumnya dibandingkan dengan Indonesia gitu. Gimana dengan Australia? Waktu aku di Australia tergantung juga gitu ya, tergantung juga dengan mereka SMA-nya tuh seperti apa gitu. Ada yang ambil matematika lebih lanjut, ada yang juga enggak gitu loh. Dan kalau mau dibandingkan aja ya, aku waktu kuliah di Australia ya untuk menambah uang saku, ada beberapa orang-orang Indonesia yang anaknya masih di SMA gitu ya, aku tutor gitu. Dia tuh ada satu siswaku yang aku tutor, dia itu pindah ke Australia waktu umur like 8 atau 9 gitulah. Jadi dia katakan kelas 4 lah misalnya ya, kelas 4 selesai kelas 4 di Indonesia,
pas pindah ke Australia dia kelas 5, dia bilang kok ini matematikanya mau ngulang kelas 4 gitu, ngulang kelas 4 dia di Indonesia gitu. Jadi menurut dia di Indonesia itu lebih susah gitu loh, ini kurikulum matematikanya gitu. Jadi apa namanya, dibilang kita ketinggalan, nggak juga gitu loh, bahwa kita pendidikannya itu lumayan memang bagus gitu ya di Indonesia. Nah, kalahnya kita di mana gitu loh. Kenapa kita mathematician-nya let's say just by numbers gitu kita kurang gitu ya. Kalau menurutku itu support sih. Menurutku tuh support support untuk ininya ya, untuk penelitiannya. Misalnya Kevin tahu Pak Suhadi ya? Tahu. Pak Suhadi di ITB ya. Pak Suhadi itu teman sekelasku dulu kan. Dari TPB sekelas sama Pak Suhadi. Jadi Pak Suhadi itu kalau misalnya dia ada perlu aku mau baca paper ini gitu ya, dia suka email gitu, Ki, lu punya nggak ini subscription ke jurnal ini dari kampus kamu? Ada gitu. Jadi aku download, aku kirimin ke Suhadi gitu. Loh, untung Suhadi ada temen gitu ya di luar negeri yang dia bisa minta tolong gitu kalau ada paper yang ITB nggak punya subscription, dia minta tolong sama aku untuk download gitu. Nah, kalau kamu nggak punya kontak ke luar negeri gimana? Misalnya kamu dosen di I don't know somewhere di Sulawesi misalnya, nggak pernah or di mana aja, even di Bandung gitu ya, seseorang yang nggak pernah punya kontak ke luar negeri, lah itu kamu minta tolongnya siapa gitu loh. Jadi memang karena supportnya kurang gitu. Jadi aku ingat tuh waktu pernah aku pulang ya, terus sempat ngobrol dengan seorang dosen dari UGM dan dia itu menjelaskan sesuatu yang dia kaji gitu ya, dia penelitian. Terus aku bilang dalam hati tuh gini, loh ini kan ada di textbooknya siapa gitu ya, Dunford and Schwartz kalau nggak salah. Dan ini udah diketahui dari tahun 70-an gitu loh. Nah, masalahnya itu bukannya si Bapak ini tidak tidak kompeten, bukan itu gitu. Bapak ini tidak punya kesempatan untuk mendapatkan textbook atau paper dari luar negeri gitu. Jadi dia rediscover itu bukan kesalahan dia gitu loh, karena dia nggak pernah lihat gitu. Jadi malah aku terkagum gitu ya, bahwa dia bisa rediscover result yang cukup kuat gitu loh. Jadi aku juga sempat kagum sama kemampuannya, dan in some sense sayang gitu ya, kok andai kata dia tahu gitu bahwa ini sudah diketahui di tahun 70-an, mungkin si Bapak ini udah bisa mendapatkan result yang lebih kuat gitu loh. Jadi menurutku kita kalahnya itu bukan kemampuan, kalahnya itu di sumber, di resources gitu loh. Ya. Gitu menurutku Kevin. Jadi di sini sama ya, dari South Africa juga itu masalahnya resources sebenarnya gitu. Mungkin kalau seperti di Amerika gitu, itu mereka dana penelitian tuh kuat gitu ya. Jadi mau kalau misalnya kamu masih berpikir ini survive untuk mendapatkan dana penelitian aja stres terus gitu ya. Jadi kita sibuknya apply dana terus gitu. Ya kapan penelitiannya gitu loh. Iya. Begitu. Jadi kalau misalnya udah ada rasa tenang gitu ya, udah aman lah gitu si dana penelitiannya kan lebih fokus gitu ya untuk memang ngerjain matematikanya gitu. Jadi menurutku sih itu ya, support itu penting gitu. Dan aku sekarang lebih lebih confident ya, mulai sekarang mulai optimis lah gitu. Memang pandemik ini mungkin mengajarin kita sesuatu ya gitu. Jadi mungkin conference itu walaupun memang enak lah ketemu face to face, tapi sekarang kalau misalnya kayak kemarin ada Maisaga di ITB, aku bisa ikut dari sini gitu loh, from the comfort of my own home gitu. Aku bisa interaksi dengan orang-orang di Bandung gitu. Ini kan hebat gitu ya, Kevin ya, menurutku gitu. Jadi mungkin walaupun pandemi ini benar-benar satu disastrous gitu ya untuk for us humans, tapi mungkin ada aspek-aspek yang kita bisa bawa into the future, mungkin bisa membantu penelitian di especially di negara-negara yang masih berkembang seperti di Indonesia gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita banyak kerjasama dan lebih membantu gitu ya. Mudah-mudahan juga
apa namanya seperti journal subscription itu mulai dilepas gitu ya, makanya aku suka kalau ada yang open access gitu support lah gitu si jurnalnya gitu ya, kayak gitu Kevin. Iya, setuju sih Kak, terutama yang bagian support ya, penelitian di Indonesia itu kan ya lebih ke arah mungkin lebih terpaku ke bidang hal-hal administratif gitu ya. Kalau kayak gitu, iya dan mungkin ya salah satu yang tadi Kak Eki bilang juga, pandemi ini mengajarkan kita mungkin ada hal-hal yang ternyata bisa kita maksudnya lepas, ya ternyata nggak bisa dibikin online misalnya, bisa di-automate gitu ya misalnya. Iya, jadi kita bisa lebih tahu mana yang lebih prioritas gitu. One silver lining I think from this whole pandemic. Oke, terakhir deh Kak, because you have to run right in 20 minutes. Kalau ada pesan nih, kayak misalnya buat orang-orang mungkin adik-adik di sana ya yang nggak tahu gitu mau ngambil matematika atau enggak, atau mungkin udah ambil matematika tapi nggak yakin mau pursue higher mathematics atau enggak gitu. What would you say to them? Kalau buat adik-adik yang ya, mungkin tertarik dengan matematika, jangan takut untuk pursue matematik, jangan takut. Kebanyakan kita yang ended up jadi mathematician, toh hidupnya baik-baik saja gitu. Bahkan menurutku we really enjoy our life gitu ya, karena kita when you love your job, dan itu bukan pekerjaan gitu loh, itu seperti kayak your purpose of life gitu ya. Jadi bayangkan kamu tiap hari pergi kerja itu hatinya senang gitu kan, enak gitu ya. Jadi doing something you love itu something yang ini ya, kalau memang berminat, tertarik, pursue gitu, terus dikejar gitu ya. Nah yang agak ragu-ragu dengan should I pursue mathematics atau enggak, ya maybe seperti aku bilang tadi, find someone that you can trust gitu ya. Jadi entah dosen, entah itu mungkin alumni atau siapa gitu ya, ngobrol-ngobrol dan menambahlah informasi gitu untuk dirimu sendiri begitu loh. Jadi kayak kita seperti temanku gitu ya, dia itu PhD-nya algebraic geometry, sekarang dia data scientist. Jauh kan gitu. Tapi dia memutuskan at some point gitu, setelah dia postdoc, dia pindah ke Seattle setelah postdoc, terus dia berpikir aku mau terusin akademia atau enggak gitu. Akhirnya dia decide tetap mau di Seattle. Seattle tuh very industrious gitu ya, lebih banyak startup company yang kayak gitu. Akhirnya dia decide jadi data scientist gitu. Jadi apakah awalnya susah? Ya gitu. Awalnya memang susah begitu, tapi akhirnya bisa juga gitu. Nah, lesson learned dari semuanya itu, whichever path you chose, kayaknya advice-ku cuma satu gitu ya, don't stop learning. Itu paling penting. Don't stop learning, terus menambah wawasan, dan wawasan itu nggak cuma matematika gitu ya, wawasan itu juga matematika terapannya apa gitu, application-nya apa, dan juga informasi gitu, informasi seperti orang-orang yang pekerjaannya misalnya animator itu mathematician juga gitu ya, mereka banyak belajar pemetaan kompleks, fungsi kompleks gitu ya, atau robotics gitu, itu juga matematika gitu. Jadi kita kalau melihat dunia yang sekarang itu, matematika itu takes many form gitu. Jadi you can be the cog in a project gitu ya. Ya mungkin projectnya seperti yang aku dulu belajar project genetics, aku yang buat statistical testnya gitu. Cuma aku tidak lihat DNA sequencing-nya, hanya ngasih statistical test, even though aku nggak ngolah data sama sekali gitu, hanya membuat statistical test. I'm the cog of that machine gitu lah. Tapi kalau aku nggak di situ juga, ya yang lain nggak bisa jalan gitu ya. Jadi maksudnya are you important? Yes, but the others also important gitu. Jadi know yourself, know what you're capable of, and don't stop learning gitu. Jadi walaupun kamu akhirnya let's say setelah belajar matematika kerja di industri, ya sama gitu. Yang kamu dapat dalam learning mathematics itu skillnya apa sih gitu setelah kamu selesai belajar mathematics? Problem solving, logical thinking, ya, sama determination menurutku ini yang nomor 3 ini, determination.
Belajar matematika itu nggak gampang gitu ya. Maksudnya kita latihannya banyak gitu ya. Harus banyak latihan biar bisa lancar. Benar. Gitu. Jadi Iya. kalau kamu nggak ada determination, susah gitu loh. Jadi apa namanya? Ketika kamu belajar lagi kuliah gitu, pikirkan juga lah hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi life lesson-nya itu apa gitu, nggak cuma setelah belajar let's say complex analysis tahu tentang polls and so on, ya gitu, tapi life lesson-nya apa gitu setelah kamu selesai satu semester gitu. Belajar apa sih selama satu semester gitu. Learn from your mistake maybe atau apa gitu ya. Jadi have open mind, keep on learning, menambah wawasan, terusan ini ya, apa namanya, sekarang informasi lebih gampang dibandingkan waktu aku masih mahasiswa. Ada banyak gitu great YouTube channel tentang mathematics gitu ya. That's right. Kalau lagi lagi pagi-pagi sarapan gitu ya, lihatlah 1 atau 2 video gitu ya sambil sarapan gitu. Just to open your mind gitu. Gampang sekarang ya, tinggal klik. Ya gampang sekarang kan, tinggal ini. Dan harus hati-hati sekarang ini misinformation gitu ya. Itu jadi, kebanyakan informasinya. Betul, kebanyakan informasi. Jadi selalu cari seorang yang kamu bisa percaya gitu ya. Jadi misalnya recommendation dong, ini apa mathematics channel YouTube apa yang bagus gitu. Ya. Jadi mencari seseorang yang kamu bisa bisa someone you learn from. Nggak mesti satu orang, bisa beberapa orang. Even I think the more people, 3 atau 4 orang itu I think is a good number. Itu yang kamu bisa percayain dan bisa ini ya, bisa ambil apa namanya, nasihat gitu ya. Jadi kalau apa namanya, finding mentor itu nggak gampang, tapi ya there's always someone around you yang ini ya, yang lebih berpengalaman, dan belajarlah dari pengalaman mereka gitu. Okay, very well put, well said Kak. Ya, jadi semoga apa namanya ya, buat orang-orang, buat adik-adik ya di sana yang masih nggak yakin gitu, atau kayak apa belum mantap hatinya untuk ambil matematika, mungkin suka tapi kayak nggak tahu prospeknya apa, ya don't worry. Nggak yakin. Gitu. Nggak yakin. There's always kayak apa ya, kalau kita bagus di satu ini apa bidang itu pasti udah otomatis gitu. Maksudnya ya ada yang nyari gitu. Jadi don't worry about it. Just give your best. Ya tadi kayak gitu. Betul. Give your best ya. Betul. That's it. Yeah. Oke. Okay, great chat, Kak. Great chat. Thank you, Kevin. Thank you for spending time in early in the morning to. Early in the morning. It's a pleasure. And nanti hopefully we can meet again. Hopefully. If you're coming back to Indo, I mean, I will be maybe next year, but yeah. If you ever come to Australia. Of course ya. Kayak kita lagi tuh sempat ketemu ya di Melbourne ya. Sempat ketemu di Melbourne tuh kayaknya, kalau nggak salah 2015 atau 2016. 2015. Aku belum pindah ke Pretoria soalnya, jadi masih 2015. Summer. December, I remember, because kayak kita foto ada pohon Natal gitu. Oh ya, benar. I think it's like November, I think. November menuju Desember ya. Brunetti. Yeah, that's the coffee shop that you. Coffee shop next to Brunetti ada ini ya. Ada pohon Natal, kita foto di situ ya. It's been a long time. It's been like 6 years. It's been a long time ya. Masih master kamu ya waktu itu ya berarti? Masih master, masih awal-awal ya. Sekarang udah mau lulus. Udah mau lulus. Oke Kak, thank you ya. Thank you so much. Okay, thank you Kevin. Okay. Have a good day. Thank you, you too. Aku stop recording.